Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, ayyuhal ikhwa al-afadil, kaifa halukum jami'an? Asallahu an yamnahakum as-siha wal afiyah wa an yazidakum bil ilmi wal barakah fi kulli ayyamikum wa awqatikum. Wa asallahu an yazidakum al-hamasah fi talabil ilm, lianna talibul ilm la budda lahu an yahsul al-ilm kathir wa yajtahid nafsahu wa ya'lu himmatahu, lianna al-ilmu idha a'taka kullaka fayu'tika ba'dahu wa amma idza a'taka nisfaka fala yu'tika syai'a. Baik. Ya, baiklah santri kelas 10 Amadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita bisa bersama lagi, bermajelis bersama lagi walaupun jarak jauh, ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, ya, kesehatan, kesempatan yang sangat besar ini, ya. Semoga Allah juga melimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam waktu dan hari-hari antum, ya. Karena itu penuhi hari-hari antum dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Contohnya menuntut ilmu seperti ini, ya. Karena menuntut ilmu itu butuh waktu, kesungguhan dan semangat yang tinggi, ya. Seperti pepatah mengatakan, qaulul hikmah mengatakan, ilmu itu jika kalian memberikan sungguh-sungguh, memberikan waktu kalian, konsentrasi kalian untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan memberikan sebagian darinya, yaitu kita akan mendapatkan sebagian ilmu. Tetapi kalau kalian bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh, ya, tidak serius dalam menuntut ilmu, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu yang kalian pelajari. Nah, masa sekarang ini adalah masa emas bagi kalian, ya, yang harus kalian tingkatkan semangat dan kesungguhan kalian dalam belajar ilmu agama. Karena ini akan bermanfaat bagi kalian nanti semasa kalian dewasa, ya. Dan kalian bebas memilih apa saja dan mau jadi apa kalian nanti saat dewasa. Tetapi kalian sudah mempunyai dasar, yaitu ilmu agama, ya, yang akan menjaga kalian hingga kalian kembali ke alam kubur nantinya. Baik, ayyuhal ikhwa al-afadil, ta'allamna bil ams an maddatul fiqh ma yajibu lahu al-wudu wa ma yustahabbu lahu al-wudu, wa bihadaini wa bihataini al-maddataini intahayna min babil wudu. Fal yawm insyaallah sanadkhul ila al-bab alladhi ba'dahu, yani fil mashi 'ala al-khuffaini wal 'imamati wal jabirati, ya. Jadi bab sekarang adalah bab baru yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan tentang al-mash, ya, menyapu, istilahnya membasuh, ya. Lebih tepatnya membasuh alal khuffain, ya, membasuh sepatu, ya,
Kemudian wal imamah, dan imamah orang Arab ada kan pakai ridak itu, ridak yang panjang itu imamah, ada yang bulat diputarkan begini, ada yang dileraikan begini ya. Itu namanya imamatun. Ridak ya. Wal jabirah. Al jabirah itu adalah perban. Ya, perban misalnya tangan kita itu diperban ya. Otomatis karena ada perban, air wudhu tidak akan sampai ke kulit yang ditutupi oleh perban tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ya ke bab yang baru, ada baiknya kita mengulangi sedikit ya tentang bab wudhu. Nah, bab wudhu kalian sudah mengerti dan sudah mengerti ta'rifnya apa pengertian wudhu ya. Artian wudhu dari segi bahasa al-husnu wan nadhafah ya. Kemudian secara istilah syar'i isti'malul al-ma' fil a'dha'il arba'ah. Nah, memakai ataupun menggunakan air pada anggota tubuh yang 4 yang wajib ya. Nah, jika anggota tubuh ini dibasuh saja maka ajza'ah, dia sudah menyempurnakan wudunya. Maksudnya dia sudah menyempurnakan yang wajibnya. Nah, belum yang sunnah ya. Dia sudah bisa melaksanakan salat. Baik. Dalil wajibnya wudu sudah kalian ketahui, surat Al-Maidah ayat 6. Juga hadis Rasulullah juga itu dihafal ya. Kemudian syarat-syarat wudu Islam ya. Kemudian niat ya. Memakai air al-ma'ut tahur, izalatu ma yumna usul ma ya. Membuang ya, membuang ataupun mencabut sesuatu yang menempel pada anggota wudu, yang membuat sesuatu tersebut menghalangi air wudu ke anggota wudu. Kemudian al-istijmar, syarat-syaratnya juga diantaranya al-istijmar, al-muwalah, at-tartib, ghuslu jami'il a'dha ya. Al-muwalah itu berurutan ya, berurutan. At-tartib berurutan. Al-muwalah artinya berkesinambungan. Jangan sampai kalian wudu, misalnya lagi wudu kemudian pergi wudu setengah sampai muka, kemudian pergi makan, nanti lanjut tangannya, itu tidak boleh ya. Harus setelah muka langsung kalian wudu tangan, mencuci tangan dan sampai selesai ya. Nah, kemudian al-mas'alatu rabi'ah furuduhu ya, yang anggota wajib wudu yang mana? Yang pertama ghuslul wajh bikamilihi ya, mencuci seluruh muka, masur ras, mencuci seluruh kepala. Yang keempat ghuslu rijlain al-ka'bain, mencuci kaki dan mata kaki. Yang kelima tartib, yang keenam muwalah. Baik, kemudian sunan wudu apa? Yang pertama at-tasmiyah ya, membaca basmalah, kemudian siwak, kemudian mencuci ghuslul kaffain, kemudian 3 mencuci tangan 3 kali ya, al-mubalaghah fil madmadah, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ya. Kemudian ad-dalku membasuh serta mengusap ya. Artinya ad-dalku membasuh dan mengusap anggota wudu ya. Mungkin menggosok ya, menggosok sambil seperti orang pijit ringan gitu ya, supaya air masuk secara sempurna. Kemudian takdimul yumna 'alal yusra ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.
Taslithul ghusl fil wajhi wal yadain wal rijlain. Ya, mencuci anggota wudu 3 kali ya, terutama pada wajah, tangan dan kaki. Kemudian membaca doa. Nah, doa ya setelah wudu. Apa doanya Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambahkan Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu ada hadisnya dikeluarkan dari Imam Muslim ya. Baik. Fahimtum ayol ikhwah? Baik, alan nawaqid. Nah, apa-apa saja yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu yang keluar dari setiap hadas besar dan kecil ya, yang keluar dari 2 lubang kubul dan dubur. Kemudian khurujun najasah ya, keluarnya najis dari badan. Contohnya seperti muntah ya, dan darah yang mengalir. Kemudian zawalul aql atau taghtiyatu bima'in aw naum. Hilang akal. Baik itu karena tidur ataupun pingsan ataupun karena gila. Nah, itu akan membatalkan wudu. Yang keempat, masuk farjul adami bila hail, menyentuh kemaluan ya, kemaluan kubul dan dubur tanpa ada penghalang. Yang kelima, aklul lahmil ibil. Yang kelima, memakan daging onta. Itu harus berwudu lagi ya. Kemudian apa yang ibadah apa yang diwajibkan berwudu sebelum mengerjakannya. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga mashul mushaf. Ya. Kemudian masalah yang selanjutnya, ibadah apa yang disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang pertama zikrullah ta'ala wa qiraatul Quran ya. Yang kedua setiap ingin melaksanakan salat. Yang ketiga yustabul wudu lil junub. Disunnahkan berwudu orang yang mengulangi melakukan hubungan suami istri. Yang keempat wudu sebelum tidur ya. Yang keempat wudu sebelum mandi besar atau mandi wajib atau mandi janabat. Yang kelima wudu sebelum tidur. Nah, itu ada 5 yang disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Baik, fahimtum ya ikhwah? Baik, al'an nadkhul ila al-bab al-jadid fil masah 'ala al-khuffain wal 'imamah wal jabirati wa fihi masailu. Al-khuf awalan. Kita harus sebelum kita menyelesaikan permasalahan dalam segala aspek bidang ya, segala aspek permasalahan, itu yang perlu kita ketahui seluk-beluknya dulu. Ya. Misalnya kita harus tahu. Ini kita membahas tentang al-mashu, membasuh ya. Sepatu, membasuh atasan sepatu, wal imamah wal jabir wa fi masail. Kenapa Ustaz? Masalah ini apa Ustaz? Bab ini apa? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang kalau misalnya kita lagi safar ataupun kita kondisi safar biasanya ya, kondisi safar ataupun kita berpergian jauh ya, kemana saja. Kita dulu pada zaman dulu otomatis memakai sepatu yang lewat mata kaki ya, sepatu boot lah istilahnya sekarang. Bukan sepatu boot yang buat orang bangunan, bukan ya, tetapi sepatu boot memang untuk perjalanan jauh yang digunakan. Nah, kalau juga orang Arab kan biasanya pakai imamah gitu ya. Wal jabirah. Juga memakai misalnya ada orang yang sakit. Nah, Ustaz itu wudunya bagaimana, Ustaz?
Jadi ada keringanan dari syariat Islam. Saat ingin mengerjakan sholat, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi kita bagaimanapun, ya, kapanpun dan dimanapun kita, tetap harus sholat. Sampai orang sakit itu ada tata cara sholatnya, ya. Tidak boleh meninggalkan sholat kecuali pingsan, ya, ataupun dia tidak sadar, kritis, koma. Nah, dia tidak sadar dengan situasi. Nah, itu tidak apa-apa, itu udzur. Tapi selain itu, kalau dia masih, hatinya masih selama detak jantung, ya, masih berdetak dan dia masih sadar dengan masuk waktu sholat dan keluar waktu sholat, ya, selama itu dia harus tetap sholat. Terus bagaimana dengan wudhu? Kan syarat sah sholat harus berwudhu dengan sempurna. Nah, ini yang jadi permasalahan di bab ini, ya, di Al-Jabirah. Nah, tapi dalam kondisi kita berpergian jauh, nah ini pembahasannya. Yang pertama harus kita pahami dulu, ya, al-khuf itu apa? Al-khuf huwa ma yalbasu 'ala ar-rijl min jildin wa nahwi wa jam'uhu khifaf wa yulhaqu bil khuffain kullu ma yalbisu 'ala ar-rijlain min suf wa nahwihi. Khuf itu adalah kalau diartikan secara istilah ini adalah dia sepatu yang terbuat dari kulit, ya, yang tidak tembus air ke dalam, ya. Nah, itu syaratnya yang pertama, ya, itu harus dipahami. Dipakai untuk berpergian jauh, ya. Wa yulhaqu bil khuffain, karena ini kenapa di sini dalam bab ini khuffain langsung, itu karena biasa orang pakai sepatu kan dua, jadinya khuffain. Khuf satu, khuffain dua. Nah, dua sepatu. Jamaknya khifaf. Udah ada kan khifaf. Terus tahu sepatu yang bagaimana, Ustaz, yang dibolehkan kita untuk membasuhnya. Nah, itu syarat, itu nggak boleh. Misalnya kita pakai sendal jepit, kemudian kita basuh, enggak. Syaratnya harus menutup menutup kaki hingga mata kaki. Nah, mata kaki tidak boleh terlihat, ya. Nah, masalatul ula, hukmul mashi 'alal khuffain wa daliluh. Ustaz, apa dalil masih 'alal khuffain? Ini dalilnya. Dihafalkan, ya, semuanya. Al-mashu 'alal khuffain jaizun bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaah wa huwa rukhsatun min Allah. Takhfifan minhu 'ala ibadihi wa daf'an lil haraj wal masyaqqah anhu. Wa qad dalla 'ala jawazi sunnah wal ijma'. أما السنة فقد توترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. طيب، المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. Ya, membasuh air wudu, ya. Pada membasuh air wudu yang kita ambil itu, kemudian dengan segini air wudunya, hanya saja basah saja, ya, di telapak tangan, kemudian kita basuh atas sepatu. Nah, itu jaizun, ya, boleh menurut kesepakatan para ulama ahli fikih. Wa rukhsatun minallah, dan ini merupakan keringanan yang Allah berikan kepada umat manusia, ya, untuk apa? Untuk menolak ataupun supaya kita tidak terbebani dengan terbebani saat kita safar, ya, supaya tidak kita merasa berat, ya, karena kalau udah safar itu perjalanan jauh, capek dan lain sebagainya. Kalau harus buka sepatu, buka kaos kaki, kemudian wudhu, nanti buka lagi, wudhu lagi, kayak gitu, ya. Jadi untuk meringankan umat manusia, maka dibolehkan kalau orang yang berpergian jauh itu hanya membasuh sepatu tanpa mencopotnya.
kemudian langsung sholat. Nah, ya. Fahimtum ayyuhal ikhwa al-fadil? Wa qad dalla ala jawaz sunnah wal ijma', ya. Sudah banyak dalil-dalil yang membolehkannya, baik dari sunnah ataupun ijma'nya para ulama. Nah, baik. Adun saya Ustadz Arasa sudah sampai 20 menit, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Semoga kalian paham apa yang Ustadz jelaskan, ya. Dan apa yang tidak paham silahkan ditanyakan di grup Telegram. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.